Sahabat Edumi di rumah, kalau nih sahabat Edumi dari generasi muda ada yang berminat nih untuk masuk kesehatan tapi nggak jadi perawat, tapi nggak jadi dokter gitu. Profesi apakah itu? Nah, ini mungkin bisa terjawab di 16 profesi KTKR yang ada di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani ini. Boleh dikasih gambaran Mas Apri? Oh, baik Mbak Evi, mungkin bagi sahabat-sahabat Edumi yang minat ingin menjadi tenaga kesehatan tapi non dokter sama perawat bisa memilih Educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang di Edumi Podcast, edukasi mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro dalam sesi podcast. Dengan saya, Happy Desi Elitasari SKM, Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Edumi, educate, healthy, and happy. Baik, sahabat Edumi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu komite yang berada di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Kita akan berkenalan dengan komite dengan jumlah anggota yang banyak dari berbagai profesi. Nah, komite apakah itu? Nanti kita akan berkenalan, tapi terlebih dahulu kita akan menyambut tamu kita hari ini, yaitu Bapak Nidya Aprianto SKM. Selamat pagi Pak Nidya, apa Pak apa Mas ya? Saya manggilnya apa Om ya? Enak gimana nih Mas? Mas aja ya? Monggo aja. Ya. Baik Mas Apri, selamat datang di Edumi Podcast hari ini. BTW sebelum kita masuk ke materi tentang KTKL Mas Apri, sudah berapa lama sih Mas Apri bekerja di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro ini? Waduh, sudah lama sekali Mbak Evi. Jadi saya ini bekerja di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Metro itu dari tahun 94. Lumayan. Udah lahir belum tuh kameramennya? Belum lahir. Iya. Udah kerja di sini. Wah. Iya, tahun 1994. Saya baru lulus SMA itu. Jadi sudah 30 tahun ya. Wow, sudah 30 tahun. KTKL sendiri terbentuk tahun berapa Mas Apri? KTKL di Rumah Sakit Ayani ini mulai ada keberadaannya di tahun 2016. Saat itu ketua untuk KTKL-nya adalah Pak Sugriwo dari profesi fisioterapi dari instalasi rehab medis. Nah, Mas Apri sendiri profesinya apa? Saya sendiri profesinya adalah sebagai ahli teknologi laboratorium medis, sebutannya sekarang. Kalau dulu sebutannya analis kesehatan. Mas Apri sekarang kan sebagai ketua komite KTKL. Nah, boleh dong Mas Apri kita beri bocoran kepada sahabat Edumi apa sih itu komite KTKL? Oh baik Mbak Evi, atas waktunya. KTKL itu adalah komite tenaga kesehatan lain ya. Dia adalah suatu komite yang berada langsung di bawah direktur, dalam hal ini membantu untuk menyiapkan tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi, yang memiliki mutu yang baik, memiliki etika dan disiplin. Jadi di komite tenaga kesehatan lain itu terbagi menjadi 3 subkomite, yaitu komite kredensial, kedua adalah subkomite mutu, terus yang ketiga adalah subkomite etik dan disiplin. Baik Mas itu Apri. ya Mbak Evi. Tadi kan kita berbicara terus nih tentang nakes lain. Nah, yang dimaksud dengan nakes lain di sini nih siapa saja sih Mas? Baik sahabat Edumi, mungkin perlu diketahui bahwa nakes lain yang ada di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani ini adalah tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di luar tenaga dokter dan perawat ya. Jadi di situ ada 16 profesi ya Mbak Evi. Oh, ada 16 profesi untuk nakes lain ya. Ada 16. Yang pertama adalah dari rekam medis. Profesi rekam medis. Kedua adalah profesi promosi kesehatan, yang tentunya Mbak Evi sendiri adalah salah satunya. Wah, iya. Makanya nih komite itu selalu happy karena ada Mbak Evi sebagai promosi pribadi. Ya,
ya. Terus yang kedua adalah yang selanjutnya adalah terapis gigi ya. Oh, Gigi terapis yang dan dulu mulut. namanya perawat Nah, gigi ya. terus yang berikutnya adalah terapi okupasi ya, Okupasi. tenaga terapi bicara, fisioterapi. Fisio- Yang berikutnya adalah di instalasi radiologi itu ada fisikawan medis, radiografer. Iya. Terus yang di laboratorium itu ada namanya profesinya ATLM ya, ahli teknologi laboratorium medik. Dari farmasi itu ada tenaga apoteker ya. Ada satu lagi yang mungkin teman-teman belum tahu, itu namanya tenaga teknik kefarmasian. Berikutnya adalah nutrionis itu kan. Gizi, Ya, ahli itu, gizi ahli gizi ya. ya, nutrionis itu kan. Terus berikutnya adalah teknik elektromedik ya. Jadi pusatnya tekniknya. Terus yang berikutnya sanitasi atau sanitarian ya. Iya. Berikutnya atraksi ya, itu tugasnya ya di bagian mata ya. Yang satu lagi apa nih? Ya, penata anestesi. Ya, dulu penata anestesi masuk ke kelompok perawat. Kembali lagi karena perubahan regulasi, sekarang berada di komite tenaga kesehatan lain. Dari 16 profesi ini jumlah keseluruhan anggotanya berapa Mas untuk KTKL ini sendiri? Lumayan banyak Mbak, jadi mungkin sekarang udah sampai di atas 150 karena 150 Ah. dari 16 profesi ya. 16 profesi, artinya setiap tahun pasti ada penambahan itu. Dari 16 profesi ini yang paling sedikit yang ada di RSU Ahmad Yani itu profesi yang mana? Terapi okupasi. Terapi okupasi ada berapa orang sekarang? Saat ini yang terdaftar di komite hanya 1 orang. Satu lagi yang sedikit juga, tenaga promosi kesehatan. Ini tenaganya Mbak Happy nih yang Satu-satunya. Satu-satunya nih. Ini kan ada 16 profesi ini Mas Apri. Mana sih gambaran dari masing-masing profesi ini untuk sahabat Edumi di rumah? Kalau nih sahabat Edumi dari generasi muda ada yang berminat nih untuk masuk kesehatan tapi nggak jadi perawat, tapi nggak jadi dokter gitu. Mungkin karena sesuatu hal ya. Saya pengen masuk ke profesi kesehatan tapi bukan perawat dan dokter. Profesi apakah itu? Nah, ini mungkin bisa terjawab di 16 profesi KTKL yang ada di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani ini. Boleh dikasih gambarannya sedikit Mas Apri? Oh, baik Mbak Evi, mungkin bagi sahabat-sahabat Edumi yang minat ingin menjadi tenaga kesehatan tapi non dokter sama perawat, bisa memilih tenaga apoteker. Kerjaannya ngapain tuh Kerjanya Mas? ya pasti memberikan pelayanan kefarmasian ya. Itu kan selalu berkolaborasi dengan dokter. Begitu dokter memberikan resep, tentu apoteker lah yang harus menganalisis Simpelnya yang berhubungan dengan obat-obatan nih ya, iya. apoteker. Bisa sebagai ATLM di laboratorium. ATLM tuh ngapain aja Mas? Dia mulai dari meriksa darah, Mm-mm. meriksa kencing, Mm. meriksa cairan tubuh manusia, ya, bisa juga meriksa organ tubuh yang setelah dioperasi misalnya nih, itu kan akan dilakukan proses. Tetap yang baca nanti kalau yang untuk analisisnya ketika di anatomi atau anatomi ya tetap dokter, tapi Dokter, tapi- teman-teman ATLM ini akan membantu dalam proses penyiapan preparat ya. Nah, pokoknya kaitannya dengan laboratorium, bank darah. Jadi tidak hanya bank uang. Oh, darah juga ada banknya ya, yaitu bank darah. Ya, jadi pekerja kesehatan bisa di bank, tapi bank darah. Wah, keren juga ya. Keren Kerjanya di ya. mana? Di Di bank. bank. Kok rumah Bank sakit darah. ya? Bank darah rumah sakit. Oke. Gitu. Selanjutnya Mas, yang lainnya rekam medik. Rekam medik ini juga luar biasa. Mulai dari pasien sebelum dilakukan tindakan medis, itu harus dari teman-teman dari rekam medis harus menyiapkan, ya. Dari mulai bagaimana mekanisme pencatatannya, ya, setelah proses melakukan tindakannya itu ada rekam medisnya semua. Begitu juga setelah selesai dilakukan, dan itu yang dokumentasinya siapa? Teman-teman dari Rekam rekam medik. medis. Oh, yang pengelolaan pencatatan Iya. status dari pasien itu yang tercatat dalam rekam medik itulah Iya. tugas dari mereka. Simpelnya seperti itu. Iya. Selanjutnya untuk yang terapis gigi ngapain aja nih Mas? Kalau terapis gigi tentunya adalah dia menyiapkan ya sarana prasarana untuk melakukan tindakan yang akan dilakukan oleh seorang dokter gigi. Nah, artinya teman terapis gigi dan mulut ini ya sama, bermitra dengan dokter gigi. Oh, Ya, seperti artinya itu. dalam memberikan pelayanan terhadap pelayanan gigi dan mulut. Ya.
Yang dikenal dulu adalah perawat gigi perawat itu ya, gigi. terapis gigi. Iya. Kalau terapis okupasi ini seperti apa, Mas? Terapis okupasi adalah misalnya ada gangguan tumbuh kembang, mungkin sama dokter dari spesialis anak di apis untuk dilakukan terapi okupasi. Apakah khusus untuk tumbuh kembang saja? Tidak, Atau- artinya untuk orang dewasa pun ada yang memang harus dilakukan terapi okupasi, artinya untuk membangkitkan supaya memberi kembali seperti semula. Oh, gitu. Iya, jadi nggak identik dengan tumbuh kembang itu untuk anak-anak. Tidak. Jadi untuk okupasi terapi ini meliputi anak-anak dan dewasa juga ya, Iya. tergantung Iya. situasi Ya, masing-masing cuma pasiennya saat ya. ini, ya ini yang paling banyak ya pada anak-anak. Oh, tumbuh kembang. Untuk terapi bicara sendiri seperti apa, Mas? Mereka memberikan terapi terhadap pasien yang mungkin ada gangguan dalam berbicara. Ini sama juga seperti ada beberapa kasusnya adalah pada anak-anak juga. Apa bedanya antara okupasi terapi, terapi bicara dan fisioterapi? Tentunya beda ya Mbak. Jadi kalau terapi okupasi adalah ada kaitannya dengan tumbuh kembang anak, segala mungkin motorik segala lainnya. Sementara kalau terapi bicara adalah berkaitan dengan kemampuan untuk berbicaranya. Ya, lebih ditekankan ke sana. Kalau fisioterapi adalah terapi tentang ya kembali lagi ke fisik ya, menormalkan kembali yang tadinya ada gangguan-gangguan di secara fisiknya, gangguan fungsi. Mudah-mudahan dengan di terapi fisioterapi bisa kembali ke normal seperti yang. Tapi ketiga profesi ini adanya di instalasi rehab medis, rehabilitasi medis. Ya. Kemudian selanjutnya Mas Apri, kita masih ada nih belum dijelaskan tentang radiologi. Radiologi nih apa sih, hubungannya apa sama radio-radio, sama siaran-siaran atau dengan apa? Baik sahabat Edumi ya, kita bicara secara umum aja lah ya. Misalnya ada gangguan, misalnya kecelakaan, apakah terjadi tulangnya patah atau ada yang lain, dilakukan di instalasi radiologi. Dari teman-teman radiografer inilah yang nanti yang akan memfoto ya. Kalau zaman dulu dia namanya difoto kan. Di ronsen kan. Simpelnya tuh foto-foto ya, foto-foto tapi bukan foto-foto biasa, tapi Ya, foto-foto foto khusus dengan sinar khusus gitu ya, Mas. Nah itu situlah fungsi teman kita yang dari radiografer. Jadi mungkin ketika sahabat Idumi yang pengen jadi tukang foto di bidang kesehatan bisa mendaftar untuk menjadi seorang tenaga radiografi ya. Oke. Kalau fisikawan medis sendiri itu seperti apa, Mas? Fisikawan medis mereka adalah tugasnya dia akan mengukur tentang radiasinya. Karena di radiologi itu kan sangat risiko terjadi radiasi, sinar radiasinya itu. Ahli fisika hanya ini lebih spesifik, tapi ahli fisika di bidang medis luar biasa. Kemudian untuk refraksi optician ini apa, Mas? Mereka adalah tugasnya keterkaitan dengan panca indera kita yang mata. Kan ada gangguan penglihatan, apakah mereka matanya memang misalnya perlu penambahan dengan lensa, misalnya lensa apa? Teman-teman itu Refraksi ini yang akan mengerjakan ya, tetap aja berkolaborasi dengan dokter spesialis matanya. Artinya tidak sendiri itu tidak, artinya seperti itu. Kalau sanitasi seperti apa, Mas? Sanitasi ya tentunya adalah kaitannya dengan kebersihan lingkungan, itu kan artinya ya ada cemaran udara, ada cemaran suara ya, apakah ada cemaran air, ada cemaran lingkungan atau itu dari teman-teman sanitasi nanti yang bertugas akan mengukur itu. Untuk ahli apa tadi ya, ahli teknik elektromedik ini kerjaannya ngapain, Mas? Sama ya, tadi yang dibilang ada bank tapi bukan di bank darah. Nah ini kalau ahli teknik ya elektromedik itu adalah teman-teman kita yang secara spesifik dia memiliki kemampuan secara teknik khususnya di bidang teknik alat-alat kesehatan. Misalnya nih alat laboratorium ada masalah, teman-teman dari analis atau dari laboratorium nanti berkoordinasi dengan teman-teman dari ini ahli teknik elektromedik untuk mencari akar masalahnya apa. Ya, sifatnya teknisi tapi teknisi alat-alat kesehatan alat medis itu, elektromedik itu. Mereka juga ada
harus memiliki STR. Hmm, Ya, punya keahlian ya. Iya. Iya, iya, iya. Oke. ya, ada teknik juga, makanya di bidang saya juga ada seorang ahli tekniknya. Teknik itu nggak cuma di dunia permesinan di luar sono, di rumah sakit juga ada ternyata. ada. Kalau mau jadi ahli teknik tapi mau kerjanya di bidang kesehatan ada, yaitu teknik elektromedik. Wah, lengkap banget nih. Kemudian ada gizi. Ahli gizi nih kerjaannya ngapain, Mas? Nah, ahli gizi, baik Mbak Ebi, ahli gizi ini tentunya ya kaitannya dengan gizi ke pasien, diet, pengukuran diet, pemberian makanan itu kan harus terukur ya. Bukannya masak-masak itu, Mas? Oh, beda. Itu Oh. ada khusus. Kalau yang ini memberikan, mengukur berapa kalorinya, berapa jumlah bahan kalori yang harus diberikan ke pasien, itu ahli gizi. Wah. Satu lagi nih, promosi kesehatan, Mas Apri. Seperti apa gambaran promosi kesehatan ini? Promosi kesehatan adalah, nah, itu tugasnya agak berat sekali itu sebenarnya. Mengedukasi, memberitahukan kepada masyarakat bagaimana sih itu perilaku supaya sesuai dengan yang kita harapkan, hidup sehat, ya, hidup bersih. Bagaimana, itulah tugas seorang promosi kesehatan. Artinya merubah atau mempertahankan perilaku yang udah baik. Kalau yang jelek kita rubah supaya Menjadi perilaku baik. baik, Wah. namanya sehat. Luar biasa sahabat Edumi, dari 16 profesi di KTKL, Komite Tenaga Kesehatan lainnya itu lengkap semuanya. Jadi sahabat Edumi, kesehatan itu tidak hanya dokter dan perawat saja, tapi ternyata banyak sekali profesi-profesi lainnya yang bisa bekerja di bidang kesehatan. Dan mungkin masih ada banyak lagi ya Mas Apri itu Ya, sendiri. ya, di tahun 2023 kita memiliki program kerja studi tiru ya. Kita studi tiru di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo itu bahwa di sana ternyata tenaga kesehatan lainnya ada 21 Wah, di profesi. RSCM ada Iya. 21 profesi Iya. tenaga kesehatan lainnya di luar dokter dan perawat serta Iya. bidan ya, luar biasa. Nah, standar kompetensi seperti apa yang harus dimiliki oleh para anggota KTKL ini, Mas Apri? Yang pasti mereka terregistrasi ya sebagai seorang tenaga kesehatan. Makanya ketika menjadi anggota atau masuk ke komite tenaga kesehatan, hukumnya adalah wajib harus memiliki STR. Harus punya STR. Harus punya. Itu menunjukkan kompetensi. Kenapa? Ketika mau STR kan tentu sudah ada melampirkan bukti atau sertifikat bahwa kita memiliki kompetensi yang sah itu kan. Yang kedua, dia harus memiliki surat izin kerja, surat izin praktek. Baru setelah itu dilakukan namanya kredensial, kemampuan kompetensinya. Jadi 3 tahapan yang harus dilalui ya. Ya. Punya STR, punya SIP, dan dilakukan kredensial kredensial untuk menjadi anggota KTKL RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, dan ini sudah menjadi standar nasional ya Mas ya. Iya, Nggak hanya standar berlaku nasional. di kita. Ya. Oke, Mas Apri, dengan jumlah anggota yang 16 profesi ini, apa sih gambaran program kerja yang sudah dilaksanakan tahun 2024 ini? Baik Mbak Ebi, di 2024 ini kita memiliki program kerja 3 besar ya. Yang pertama adalah kredensial untuk tenaga baru, Kredensial, oke. atau rekredensial untuk nakes-nakes yang sudah lama yang SPK-nya atau RK-nya udah habis waktunya. Terus yang kedua adalah capacity building ya, artinya untuk supaya semakin dekat, semakin kompak Oh iya. di antara nakes lain. 16 profesi soalnya ya. Profesi yang heterogen Mbak Evi. Iya. Kita punya jargon namanya the power of teamwork. Oh, itu keren. The ya. power of teamwork. Itu, ya. Karena semua saling apa ya? Karena semuanya saling keterkaitan. Iya. Ini on proses, kita lagi program kerja pelatihan asesor kredensial untuk tenaga kesehatan lain. Pelatihan asesor kredensial tenaga kesehatan lain, luar biasa. Nah, ini kapan rencananya? Ini kita rencanakan, kita udah buat proposal ya. Kita berharap sebelum 2024 berakhir kita sudah tenaga asesor kita sudah bersertifikat secara nasional ya. Bahkan gini Mbak Ebi, jadi di komite tenaga kesehatan lain di Rumah Sakit Yani itu kita ada rapat rutin ya. Oh ya. Ya, karena dengan rapat rutin itu kita jadi tahu
nggak ada masalah selalu kita jadwalkan rapat rutin. Jadi setiap hari Jumat minggu kedua. Jumat minggu kedua setiap bulan. Setiap bulan. Wah, Dan keren. itu ada dokumentasi semua. Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi Nah, dari kinerja teman-teman di KTKL Iya. sendiri ya. Jadi istilahnya Komite Tenaga Kesehatan lain ini seperti rumahnya dari 16 profesi ini. Ya, bisa Tempat Mbak. mereka untuk konsultasi, sebagai rumah mediasi, sebagai tempat diskusi dan lain sebagainya. Betul Mbak Ebe. Jadi itulah salah satu tugas kami. Memang ya bilang ya berat, tapi ya karena itu suatu menjadi tanggung jawab ya harus kita laksanakan demi memberikan pelayanan terbaik bermanfaat oleh Rumah Sakit Ayani Metro yang kita cintai. Oke, keren sekali sahabat Edumi. Ternyata profesi kesehatan itu luar biasa banyaknya, dan di luar medis dan keperawatan serta bidan ada profesi lainnya yang tergabung dalam Komite Tenaga Kesehatan lainnya. Dan di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Metro ini ada 16 profesi yang sudah dijelaskan oleh Mas Apri. Edumi berikutnya akan kita hadirkan 16 profesi dari Komite Tenaga Kesehatan lainnya dan akan dikumpas tuntas terkait tugas-tugas mereka semuanya. Nih. Ya, siap, pokoknya nggak usah khawatir tuh. 16 profesi siap hadir. Terima kasih Mas Apri. Kita sudah berada di akhir acara Edumi Podcast. Boleh memberikan closing statement Mas Apri terkait Komite Tenaga Kesehatan lain RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Baik, Pak Komite Tenaga Kesehatan adalah siap memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Oke, terima kasih Mas Apri, terima kasih sahabat Edumi. Jumpa lagi di Edumi berikutnya sahabat, dengan berbagai profesi dan berbagai tema yang akan hadir untuk menemani sahabat Edumi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.